Menurut gue sih nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Orang besi aja bisa terbang, coba tahun jebot. Orang mana kepikiran besi bisa terbang, besi bisa ngambang. Sekarang lo kemana-mana, bahkan mau ke benua A, B, C, D, bisa. Intinya roda itu berputar. Dan jangan pernah ngeremehin siapapun. Lo nggak akan pernah tahu orang yang lo temuin nanti, bahkan mungkin bulan depan itu bakal jadi apa tuh lo nggak akan tahu. Gimana caranya nanggepin orang yang ngerendahin kita? Saran dari gue adalah jangan ditanggepin. Semakin lo nanggepin, semakin dia senang untuk rendahin lo. Lo diem aja, udah diem. Diem dalam arti tuh tidak semua hal harus dipertontonkan, tidak semua hal harus ditunjukkan, tidak semua hal harus dipamerkan. Kalau kamu terus-terusan mungkin memamerkan usahamu, memamerkan perjuanganmu, orang di luar sana tuh bakal ketawa. Udah diem aja. Lu fokus ke diri lo sendiri, fokus sama tujuan hidup lo, fokus sama apa yang ingin lo capai dalam hidup. Nanti ketika lo naik, orang-orang akan ngelihat dengan sendirinya. Nggak perlu dikasih tahu, orang-orang bakal ngelihat dengan sendirinya. Tahu, lakuin segala sesuatu dengan tulus, lakuin segala sesuatu dengan niat dan konsisten. Karena gue yakin setiap hal yang lo jalanin dalam hidup pasti ada pelajarannya. Karena gue yakin hal-hal itu tuh pasti akan banyak cabangnya, pasti akan banyak koneksinya. Dimana kalau kita memang tulus untuk ngelakuin hal tersebut, kita akan belajar dengan banyak hal dan akan mendapatkan banyak manfaat juga. Belajar itu tidak melulu harus dari sekolah. Itu menurut gue. Ada banyak pelajaran-pelajaran hidup yang kalian dapetin dari luar sekolah. Makanya pentingnya buat kalian untuk coba kalian berdiskusi tidak hanya dengan yang seumuran, tetapi juga sama orang-orang yang bahkan lebih muda dan juga lebih tua daripada kalian. Karena jujur gue suka banget ngobrol. Gue tuh ngobrol dari yang muda sampai yang lebih tua daripada gue. Karena kenapa? Menurut gue pelajaran dalam hidup itu tidak hanya didapatkan dari apa yang kita lihat atau dari apa yang kita bisa kira gitu. Gue juga mengakui kok banyak banget anak-anak di bawah gue umur, tetapi gue masih bisa dapat pelajaran yang baik dari mereka gitu. Kalau lu bergaul dengan orang-orang yang mungkin sepemahaman sama lo, ya udah pikiran lo cuma segitu doang. Tapi kalau misalkan lu membuka pergaulan lu kepada orang-orang yang mungkin pemahamannya di luar dari alam sadar lo akan belajar banyak hal, bahwasannya hidup itu bukan tentang satu hal gitu, ngerti gak sih? Ucap seseorang yang udah terlahir kaya, gue sih berharapnya begitu. Tetapi sayangnya gue lahir dari keluarga yang kurang mampu. Bahkan gue pun tidak bisa bayar uang sekolah dan gue harus putus sekolah di kelas 1 SMP. Gue harus jualan susu kedelai, bersihin rumah orang, ngurusin bayi orang. Gue harus motong rumput dulu supaya gue dapet upah dan gue bisa jajan, beli sesuatu yang gue mau meskipun harganya kecil. Tapi pada saat itu gue gak punya uang. Jadi kalau misalkan tadi ini orang bilang ucap seseorang yang udah terlahir kaya, menurut gue lu salah besar. Karena gue tidak terlahir kaya. Gue terlahir dan dididik, dibesarkan dengan cara kalau lu mau sesuatu, lu harus kerja. Guys, dulu tuh gue pernah ngiri sama keadaan ketika teman-teman gue bersekolah, gue malah motong rumput. Ketika pagi-pagi teman-teman gue berangkat sekolah, gue nyapu halaman, gue jualan susu kedelai. Terus gue mikir kayak, gue tuh harusnya sekolah, bukan kerja. Teman-teman gue pulang sekolah, yang lain nongkrong di mall, mungkin les atau bergaul nongkrong di rumah teman-temannya. Gue harus balik karena harus ngasih setoran susu kedelai. Gue ngiri sama keadaan dulu. Kenapa gue nggak bisa kayak mereka? Kenapa kalau misalkan gue mau sesuatu gue harus nyari duit? Kenapa gue nggak bisa minta sama orang tua? Tetapi sekarang mungkin beberapa atau banyak anak muda pengen di posisi gue sekarang, dimana gue mengerjakan suatu project yang bahkan nilainya puluhan juta gitu, atau ratusan juta di umur gue 24 tahun. Jadi jangan menyalahkan umur, jangan menyalahkan keadaan. Coba merenung, lu udah ngelakuin apa sejauh ini? Coba berpikir kembali, cari waktu kosong di mana lu cuma punya lo sama diri lo sendiri dan waktu lo. Lu mikir, lu tuh udah sejauh apa lu berjuang? Lu udah sejauh apa usaha lu sampai-sampai lu bisa komplain, sampai-sampai lu bisa protes atau mungkin mengeluh sama keadaan lu sendiri gitu, ngerti gak sih? Halo, setan, jawab. Nggak ada kalau gue nggak akan pernah pacaran sama orang beda agama. Nggak akan pernah gue pacaran sama orang beda agama, dengar gak lo? Tapi kalau lu sendiri nih, kalau lu pacaran beda agama, gue nggak akan pacaran sama orang beda agama. Enggak. Ini kalau lo perumpamaan, kalau lo pacaran beda agama dan lo cinta banget sama nih orang, nih bener-bener cinta mati, yang bener-bener emang kalau nggak ada dia lo bakal galau mampus anjing setengah mati gitu ya. Terus kayak lo dan lo berujung di akhirnya pernikahan gitu, lo bakal milih apa? Agama lo apa dia? Agama gue lah. Atau lo bakal pindah agama? Enggak. Atau lo bakal ngajak dia untuk pindah agama? Enggak. Gue nggak akan ngajak dia untuk pindah agama dan gue nggak akan pindah agama juga. Karena kalau dia aja bisa berpaling dari Tuhan, ya pasti akan secara langsung dia bisa berpaling dari gue suatu saat nanti. Iya sih. Nggak mau gue. Makanya gue kalau misalkan ada cowok deketin gue, ketika gue tahu dia misalkan beda agama dari gue langsung kayak ya udah, mindset gue gitu. Gue nggak akan mau ngebegoin diri gue sendiri dengan jalanin aja dulu bertahun-tahun kemudian lu putus, lu pisah cuman gara-gara masalah agama. Lah emang lu waktu ketemu gak nanya agamanya apa? Kan gitu. Kalau misalkan nih ada cowok yang memang dia mau pindah, misalkan mau pindah ke agama gue karena memang dia mungkin menyadari bahwasannya oh ini pilihan gue yang benar, ya terserah, it's on him. Tapi gue nggak mau gue dijadikan
alasan buat dia untuk pindah agama. Karena menurut gue kayak lu memilih manusia over God itu kayak nggak ada ampun deh. Lu milih manusia ketimbang Tuhan itu enggak deh menurut gue. Gitu teman-teman. BTW hanya opini gue aja ya. Dan kebanyakan juga orang tua tuh menginginkan anaknya seperti mereka, padahal kan anak bebas memilih. Kalau gue nanti kalau misalkan semisal gue punya anak, terserah dia mau memilih hidup mereka, suka-suka hidup lo. Yang penting lo tidak merugikan orang lain, lo bisa berbuat baik sama makhluk hidup, udah gitu dong. Kayak contoh adek gue, dia mau kemana juga terserah. Paling gue cuma bisa ngomong doang kayak lo yakin. Kalau lo yakin ya terserah, tapi gue cuma bisa bilang jangan sampai nyesel. Paling gue cuma ngomong gitu doang. Kalau misalkan ternyata pilihan lo itu salah, lo harus belajar, lo harus jadi dewasa untuk bisa terima kesalahan yang lo buat atas keputusan lo sendiri. Orang tua wajib menuntun anaknya untuk menjadi terbaik. Tapi apakah benar pilihan yang terbaik untuk orang tua bisa menjadi pilihan terbaik untuk anaknya? Betul. Kadang-kadang ada banyak orang tua yang tidak bisa mengerti mental health dari anaknya sendiri. Tidak bisa mengerti sebenarnya tuh anaknya tuh membutuhkan apa. Apakah benar apa yang dikasih orang tua untuk anaknya demi kebaikan anaknya atau mungkin demi kebaikan orang tuanya? Itu yang harus dipikirin. Menurut gue orang tua tuh sekarang udah harus bisa memodernisasikan pikiran mereka supaya mereka tidak stuck di masa lampau di mana mereka dulu digituin sama orang tua mereka. Benar. Orang tua juga memiliki gengsinya sendiri. Nah makanya ketika orang tua mungkin ngasih tahu anaknya kamu harus begini, coba deh mikir lagi orang tua. Itu atas keputusan lu untuk menjaga nama baik lu dan pride lu, apa memang itu untuk kebaikan anak lu? Ngerti gak sih? Itu. Jadi kalau gue sih, misalkan gue punya anak ya, menurut gue ya tugas gue sebagai orang tua merawat dia, mendidik dia sampai mungkin umur dimana gue bisa ngelepasin dia. Nanti ketika gue ngelepasin dia dan dia memilih hal yang lain, gue cuman hanya mungkin bisa ngasih nasihat. Dia mau mendengarkan atau tidak ya terserah. Yang penting gue udah melakukan bagian gue sebagai orang tua. Karena kadang gini ya, gue tuh kadang-kadang mikir juga ya, ada banyak anak-anak muda disetir sama orang tuanya, disuruh A, I, U, E, O gitu kan. Dan ketika mereka melakukan itu tidak sepenuh hati, nggak jadi apa-apa, terus nanti anaknya lagi disalahin. Nah kan lu yang minta gitu. Orang ekspektasi orang tua juga yang kayak mungkin terlalu tinggi dan anaknya juga nggak bisa mewujudin. Terus kayak udah di save ya kan nanti live ya. Iya nanti gue save ya. Lu berargumentasi sama orang yang kolot pikirannya ya, lu yang kelihatan goblok. Hal yang paling benar udah lu diem aja. Jadi mau nyerocos apa kayak udah diem aja. Tindakan yang membuktikan. Biarin aja dia ngerasa menang, biarin aja. Orang gila juga nggak tahu kok kalau dia gila. Moral tuh susah lu pelajarinnya kalau nggak dari diri lu sendiri yang kayak memang mencerna itu, mencari itu gitu. Misalkan gini, kalau lu dikelilingi sama tai, ya lu bau tai. Kalau lu dikelilingi sama orang wangi, lu jadi wangi. Jadi orang-orang di sekeliling lu itu mencerminkan siapa diri lu nanti. Termasuk dalam pertemanan, dalam hubungan berpacaran, dalam lingkungan hidup, mungkin tetangga, mungkin orang tua, mungkin sekolah. Gue mungkin gak sekolah, tapi karena gue dikelilingi sama orang-orang yang bener, orang-orang yang mendidik gue, atau mungkin gue belajar banyak dari mungkin kegagalan-kegagalan yang ada di hidup gue atau orang-orang di hidup gue jadi belajar. Dan gue juga jadi tidak seperti orang yang cuman tamatan SD gitu. Dulu gue sempet ikut itu tau, apa namanya, kayak geng-geng motor komplek yang suka ngetrek gitu, yang kayak foto di motor cowoknya. Gue pernah kayak gitu, rambut gue oren gak jelas. Dulu gue pernah kayak gitu. Terus pernah jadi anak warnet juga, yang tiap sekolah pulang ke warnet. Terus gue pernah kayak nongkrong di tempat gelap gitu-gitu sama geng-geng motor yang kayak Nio dipretelin, tau gak sih? Kalau gue mungkin tetap nongkrong sama mereka sampai sekarang, mungkin gue gak akan ngomong kayak gini sekarang. Mungkin gue gak akan bisa kayak gini juga sekarang. Kita gak ada yang pernah tahu kehidupan. Gue juga pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang baik itu kecil ataupun besar di dalam kehidupan gue. Ya yang berlalu biarlah berlalu kalau menurut gue. Kalau misalkan suatu saat kesalahan itu muncul di media, yang mungkin bisa gue bilang adalah itu kan gue yang dulu. Gue yang sekarang udah gak pernah kayak gitu lagi. Ya kita pernah melakukan kesalahan kok, tanpa terkecuali gue. Zaman-zaman gue masih ngeraba-raba, masih kayak bingung sama tujuan hidup, bingung gue mau kemana, bingung gue tuh sebenarnya apa gitu. Tanpa arahan orang tua, tidak sengaja ataupun disengaja melakukan kesalahan yang pada akhirnya gue sesalin. Sempet gue bener-bener kayak yang, duh kayaknya gue gak pantas deh hidup. Tapi balik lagi gue berpikir, gue gak bisa kayak gitu. Kalau gue kayak gitu, gue gak akan maju. Yang terpenting di hidup gue adalah menyesali perbuatan gue, memaafkan diri gue, dan tidak mengulanginya lagi. Setelah 3 hal itu udah gue lakuin, selanjutnya adalah mulai hidup baru gitu. Kuncinya itu, lu mau belajar apa enggak? Dalam semua aspek kehidupan,
mau lu bersikap, mau lu bertutur kata, mau lu sekolah, mau lu mempelajari sesuatu, intinya adalah lu mau belajar atau enggak. Kalau lu mau belajar, lu bisa segalanya, men. Mau lu nggak sekolah tapi lu pengen bisa bahasa Inggris, lu kalau mau belajar bisa. Mau lu nggak sekolah tapi lu pengen ahli matematika, lu kalau mau belajar bisa. Mau lu miskin tapi lu pengen bisa berkomunikasi sama orang kaya, kalau lu mau belajar bisa. Belajar apa? Pinter bawa diri gitu. Semua bisa kalau lu mau belajar. Intinya lu mau belajar atau enggak. Jangan males gitu. Itu dari gua. Jangan menyalahkan keadaan tuh bisa dirubah. Itu harus dari diri lo sendiri. Lo mau dimotivasi sama 1000 orang pun, kalau bukan dari diri lo sendiri yang bergerak, jalan maju dan berusaha, lo akan stuck di situ-situ aja. Kalau misalkan nih, lo dengerin gue ngomong sekarang ceramah, nih gue ngomong sampai mulut berbusa juga, lo kalau kagak dari diri lo sendiri yang mau berubah juga, lo nggak akan berubah. Lo emang mau gitu-gitu doang situasi hidupnya? Kan enggak. Apa lo nggak capek diremehin terus sama orang-orang, nggak disukain sama orang-orang? Apa lo nggak capek? Capek.